Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, ya, nikmat selamat, dan selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dimanapun berada diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat-sahabat semua, pada kali ini sahabat-sahabat semua Mbak Eko ajak di tempat latihan Mbak Eko biasanya ngelatih, ya. Jadi di sini kita latihan tidak hanya tentang seni bela diri saja, tapi juga latihan tentang olah pernafasan atau olah kanuragan. Jadi bagaimana mengaktifkan energi tenaga dalam dalam tubuh kita, ya, agar bisa mendeteksi, ya, bisa mengeluarkan, bisa digunakan untuk bermacam-macam, terutama untuk kesehatan. Ini sahabat-sahabat, nanti ikuti selanjutnya. Nanti Mbak Eko akan latihan pernafasan dengan murid-murid Mbak Eko di sini semua. Akan saya kasih tambahan materi, ya, terutama tentang bagaimana bisa ilmu terawangan, ya, bagi pemula. Jadi saya nanti ajarkan bagaimana sih cara nerawang untuk pemula tanpa harus belajar kanuragan yang agak lama atau berarti agak lama. Jadi bisa dipraktikkan di rumah untuk pemula. Oke, kalau yang di belakang Mbak Eko ini adalah murid Mbak Eko yang lagi melatih siswa-siswa di sini untuk latihan, warga di sini untuk latihan pernafasan, ya, latihan olah nafas kanuragan. Jadi mengolah energi menjadi tenaga dalam. Olah nafas, belajar ilmu tenaga dalam pernafasan, kuncinya cuma satu, harus yakin, ya, kuncinya itu. Karena dasar dari semua ilmu adalah yakin. Nah, kalau kita yakin, insya Allah akan mudah dan pasti akan bisa. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut, ya, di setelah latihan berikut ini. Oke guys, jadi ini Mbak Eko sedang melatih para muridnya, ya, para santrinya. Lokasinya sekarang ada di Tebu Ireng. Ini jurus 1. Nanti bisa teman-teman lihat, ya. Ini bertahan. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Mbah Eko ini sudah mempunyai banyak sekali santrinya, muridnya, bahkan banyak yang sudah alumni juga. Di Mbah Eko ini tingkatannya sudah yang paling tinggi, ya. Jadi untuk jurus 1 ini, ya, jurus 1 ini fungsinya untuk bertahan dari serangan musuh, ya. Nah, khususnya untuk serangan gaib. Nah, ini sekarang mereka bertahan. Nah, ini ada yang menyerang juga. Coba lihat, ya. Ini merupakan jurus 2. Jurus 2 ini fungsinya untuk menyerang, ya. Tadi jurus 2 yang pertama tadi jurus 1 untuk bertahan, yang jurus 2 gunanya untuk menyerang balik lawan.
Nanti ada jurus-jurus berikutnya sangat banyak, nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit. Sekarang ini jurus 1, jurus 2. Ini sudah mulai menyerang ya. Lihat. Kalau ini hebatnya di sini guys, latihan pernafasan. Jadi bisa untuk menghalau musuh baik berupa yang nyata, bisa juga yang kasat mata. Bagaimana caranya? Ya ada latihannya tertentu. Nanti Anda bisa langsung tanya jawab dengan Mbak Eko. Bisa di DM juga bisa, atau di komen channel YouTube kami Gerbang Misteri Mbak Eko juga bisa. Oke, sudah mati. Mulai lagi. Ini jurus 3. Fungsinya untuk membuka. Membuka apa? Membuka gerbang goib. Buka gerbang goib. Bisa juga digunakan untuk membuka aura seseorang. Ya guys ya. Ambil nafas, mulai. Ini masih jurus 3. Oke, mereka banyak yang sudah. Seperti itu. Dan dilakukan Mbak Eko ini apa? Dia berusaha untuk menutup. Ya. Sekarang peragaan jurus 4. Nah, jurus 4 ini untuk menutup ya, menutup. Kalau tadi untuk membuka, sekarang menutup. Oke, sekarang masih jurus 4 ini. Jika ini mencoba untuk menutup. Nah, ini gunanya menghalau serangan juga guys. Oke, masih jurus. Sekarang jurus 5 guys. Ini jurus 5. Jurus 5 ini digunakan untuk memasukkan bisa untuk apa namanya, ya semacam jin-jin seperti itulah. Maka untuk seperti itu. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah 5 ini jurusnya. Oke guys, ini proses pengulangan nafas. Sekarang jurus 6. Jurus 6 ini memasukkan juga. Nah, ini yang sering dilakukan oleh banyak orang yang untuk mediumisasi ya. Ini jurus 6. Jurus 6 ini. Oh iya, ralat tadi itu yang jurus 5 itu membuang, jadi jurus 6 itu memasukkan ya. Sorry guys. Ini sekarang Mbak Eko sedang melaksanakan atau memberikan sedikit materi untuk ilmu penerawangan. Nah, ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif saja. Nah, jangan dipergunakan untuk hal yang negatif, karena dampaknya juga sangat besar ya, baik sesama atau orang-orang yang sekiranya berbuat yang kurang baik lah terhadap seseorang. Nah, ini bisa digunakan ya metode penerawangannya. Nah, ini mereka sama seperti masuk ke dimensi lain. Nah, jadi mereka
kalau bahasanya itu melakukan perjalanan astral seperti itu terawangannya itu. Mereka akan masuk ke dunia alam bawah sadar. Di sana mereka akan bisa melihat apapun yang ada di sekitar mereka tanpa orang lain mengetahui ya. Jadi seperti itu. Bisa, apakah orang lain, mungkin ada orang lain bisa mengetahui? Bisa kalau mereka juga mempunyai kemampuan yang sama, tapi itu tidak semua orang ya guys ya. Dan sekarang sudah ada Mbak Ikongnya, berhubung teman-teman kita sudah ini metode penerawangan, kita langsung tanya saja ke Mbak Iko. Oke Mbak, ini metodenya seperti apa? Jadi seperti ini ada ya, untuk belajar terawangan bagi pemula ya, untuk bisa melihat atau menerawang. Ini digunakan latihannya adalah untuk pemula adalah di rumahnya sendiri, di rumahnya masing-masing. Jadi caranya cukup mudah. Saya yakin sahabat-sahabat semua di rumah pasti bisa membayangkan rumahnya sendiri. Coba dibayangkan rumahnya sendiri. Jadi konsentrasi ya, kalau bisa ambil wudhu dulu. Setelah itu di ruangan sholat atau di kamar, lampu dimatikan, duduk bersila, konsentrasi ya. Bayangkan kalian ada di depan rumah. Jadi bayangkan kalian di depan rumah, di rumah kalian masing-masing. Bayangkan rumah itu kondisi tertutup semua, pintu-pintu tertutup, jendela-jendela tertutup. Kalau sudah, maka sahabat-sahabat semua coba dikelilingi itu rumah. Jadi rumahnya dikelilingi, pelan-pelan dikelilingi ya. Dilihat semuanya, jendela-jendela tertutup, pintu-pintu tertutup. Kembali ke depan rumah lagi. Setelah kembali ke depan rumah, cobalah buka pintu dan jendela satu persatu masing-masing. Dibuka, pintunya dibuka atau jendelanya dibuka. Nanti kalau memang di tempat tersebut ada makhluk gaibnya atau ada energi negatifnya, biasanya jendela atau pintunya itu tidak sesuai, tidak biasa yang kita lihat. Biasanya kalau pintu itu terbuka sebelah kanan, kok tiba-tiba pintu ini pindah jadi sebelah kiri, atau mungkin jendelanya tidak bisa terbuka, atau mungkin ada bayangan-bayangan apa, nanti akan terlihat ya. Jadi kita belajar untuk menerawang untuk pemula. Jadi yang dibutuhkan hanya konsentrasi saja, konsentrasi full, yakin ya, konsentrasi difokuskan. Nah memang agak sulit karena fokus dan konsentrasi ini butuh latihan sebetulnya. Nah ini saya anggap sahabat-sahabat semua sudah bisa konsentrasi, sudah bisa fokus dan terbiasa untuk meditasi. Jadi digunakan meditasi seperti itu tadi. Bayangkan kalian ada di luar rumah, dikelilingi rumahnya, akhirnya masuk satu-satu, nanti akan tahu posisi mana dan letak di mana yang berbeda, bahwa disitulah berarti insya Allah ada energi negatifnya, ada makhluk gaibnya di rumah tersebut atau di rumah kalian masing-masing. Oke sahabat-sahabat, bisa diperhatikan nanti di rumah. Dan kalau memang terlihat ada, nggak usah takut ya, karena kenapa? Manusia itu diciptakan lebih mulia daripada makhluk jin ya, itu lebih mulia. Cukup kalian rumah itu biasakan untuk ngaji, insya Allah makhluk gaib itu pun akan hilang dengan sendiri. Terutama kalau memang di rumahnya itu ada energi negatifnya, sering dibuat ngaji surat Al-Baqarah, maka insya Allah kalau rutin istiqomah untuk ngaji atau dibacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah energi negatif atau jin itu pun akan keluar dengan sendirinya karena kurang nyaman di tempat kalian masing-masing. Oke, selamat mencoba. Saya tak lanjut ke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak. Enggak, dilanjut dulu. Ya, oke guys ya. Jadi itu tadi secuplik. Jadi penjelasannya sudah sangat gamblang, sudah dijelaskan sangat gamblang. Intinya kita harus konsentrasi ya. Jadi kita lihat lagi nanti prosesnya seperti apa.
teman-teman bisa langsung mencoba di rumah. Dan kalaupun memang teman-teman masih ragu, nanti bisa ditanyakan langsung ya, bisa melalui DM, bisa di inbox FB juga, bisa di kolom komentar channel YouTube kami juga bisa. Berarti di situ. Coba nanti konsentrasi lagi. Kalau di rumah ya bisa konsentrasi. Gak usah takut ini. Dirasakan betul berarti. Tapi jangan bilang siapa-siapa sih. Buat kamu sendiri aja. Ya. Dia mau pertama ten kebun terus wonten kelebatan hitam klotuti lah kok wonten gendut nah kebun Oh, di kebun. sampingnya wit pelem terus kalau kali balik ten ngarep Rio lah kok wonten arek cilik wedok ten pager. Wah ini lebih detail lagi. Nah, jadi seperti ini deh. Nah, masnya ini coba saya bahasa Indonesia kan, dia itu menerawangnya tadi di kebun, ada sekelebatan bayangan hitam. Nah, ternyata diikuti itu di depan sosoknya gendruwo. Nah, gendruwo ya. Terus tadi selebihnya saya lupa. Intinya itu gendruwo. Ini teknik yang paling cepat. Untuk masnya yang ini ya. Jadi dari segi terawan paling ini tokonya tadi ada yang menjaga. Nah, mungkin itu berupa kodamnya raja ya, kodamnya raja. Kalau mas yang itu intinya seperti ini guys ya, dimanapun tempatnya, jadi dimanapun tempatnya itu pasti ada yang menunggu. Nah, mereka berupa apa? Itu yang namanya Umar. Nah, itu golongan Umar itu ya. Umar itu jin yang menempati suatu tempat tertentu, bisa di ruangan, bisa di kamar, bisa di kamar mandi ya, seperti itu ya. Jadi mereka memang ada. Jadi teman-teman tidak perlu takut ya. Nah, ini metode yang kedua menggunakan telapak tangan guys. Telapak tangan ini untuk memeriksa aura ya, aura juga atau energi-energi yang ada di sekeliling kita. Pasti kalau Anda berkonsentrasi sangat-sangat sudah berkonsentrasi, sangat konsentrasi ya, tanamkan di hati kita itu, dalam diri kita itu membaca Allah 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 Allah, seperti itu saja. Nanti otomatis kita bisa merasakan hawa-hawa keberadaan mereka ya. Jadi jangan takut, jangan untuk ditolak, biarkan kita ikuti saja kemana telapak tangan kita akan menuju. Nah, itu ada yang sudah mulai jalan ya. Nah, ini juga untuk mendeteksi keberadaan makhluk astral di sini. Nah, mereka sudah mulai bereaksi ya. Jadi ikuti saja, kemanapun ikuti saja, jangan untuk ditahan. Sadis men, tiang ditabrak. Jadi ada yang ke belakang sana, ada yang sampai sini. Ya kono mbah. Terus ke situ. Itu rata-rata yang ada di itu pohon mangga kalau tidak salah. Tadinya mereka itu ada di sini. Di sini. Ini adalah teknik untuk bagi istilahnya bagi pemula juga bisa ya dilakukan untuk mendeteksi di mana tempat makhluk astral itu berada. Nanti posisinya di mana. Ini latihan kepekaan ya. Ini bisa dilihat nanti mencari lokasi di mana makhluk astral itu berada.
seperti itulah guys, intinya seperti itu. Jadi ada yang sampai berputar-putar. Ada yang sampai jauh di sana, belakang sana. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, biasanya rasanya itu seperti apa ya di telapak kita? Kurang lebih itu kebanyakan agak hangat ya, artinya itu agak hangat, bisa seperti itu, dan otomatis mereka akan mencoba menarik. Apakah itu berbahaya? Oh tidak, ini hanya untuk deteksi saja, untuk mengetahui keberadaan mereka ada di mana, ya seperti itu selebihnya. Apa ya, kalau orang zaman dulu itu ditanami tumbal seperti itu, fungsinya untuk menjaga seperti itu ya. Jadi orang zaman dulu itu menggunakan, memang masih zaman dulu itu banyak yang menggunakan cara seperti itu, karena ya mungkin sisi apa ya, kemistisannya orang dulu itu dapat, jadi mereka masih menggunakan hal-hal yang semacam itu. Apakah itu baik? Oh tidak apa-apa, itu fungsinya hanya untuk menjaga. Latihan hari ini mungkin cukup sekian. Tadi ini ada sedikit tambahan untuk Taiko, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya bareng teman-teman. Kita akan bincang-bincang juga, karena kita juga lama tidak ngevlog ya malam. Kita akan kunjungi tempat-tempat yang serem-serem lagi ya. Kita akan coba gali informasinya ya, hanya untuk menggali informasi ya, itu saja. Dan sekian dari saya, selamat malam. Jangan lupa terus tonton channel kami ya, jangan lupa untuk tombol like, subscribe, komen, dan share. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.